teman-teman semua, senang sekali rasanya kita kembali lagi dong. Pastinya di sini saya, Azizah, masih membersamai teman-teman menyapa kembali sobat-sobat di hari yang cerah ini. So, gimana nih kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tentunya tetap semangat di tengah pandemi ini. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah harta yang paling berharga buat kita semua. BTW ngomong-ngomong nih ya, by the way, soal kesehatan, kali ini kita bakalan membahas sebuah topik menarik yang pastinya seru abis nih. Topiknya itu tentang rumah dan kesehatan. Wih, tapi bukan kesehatan pemiliknya, tapi kesehatan rumah. Wih, apa tuh? Tentang klinik rumah sehat. Loh, emangnya rumah bisa sakit? Kalau mungkin saya yang jelasin, ini malah jadi aneh ya. Mungkin kita langsung aja. Jadi di sini kita kedatangan narasumber yang tentunya istimewa banget nih. Seorang sosok wanita karir yang udah nggak asing lagi untuk kita dengar. Langsung aja nih mungkin kita sambut bersama tamu kita hari ini adalah Kakak Tia. Halo Kakak. Halo, selamat sore Halo. Aziza. Wah, cantik sekali Kak hari ini. Aduh, kita merah-merah ya Oh sama. iya, Jadi guys, Kakak Tia ini adalah salah satu expert di bidang perumahan nih. Dan saat ini juga Kakak ini ya Kak, menggiati bidang perumahan dan kesana kemari nih kayaknya ya, sibuk sekali. Nih, kali ini kita punya kesempatan luar biasa untuk bisa bincang-bincang bersama Kakak Tia. So, jadi ini Kak, tadi kita sempat bahas nih di awal tentang hubungan antara kesehatan dan rumah gitu kan. Baru aja nih saya mendengar tentang klinik rumah sehat. Mungkin dari Kakak Tia nih bisa menjelaskan nih Kak. klinik rumah sehat ya. Kalau klinik rumah sehat itu layanan desain. Jadi desain rumah juga pembiayaannya. Jadi layanan ini memberikan desain supaya tahu bagaimana rumah itu sesuai dengan kaidah-kaidah, baik itu secara konstruksi maupun informasi juga pembiayaannya seperti apa gitu sehingga terjangkau. Selain itu ada cara-cara membangun rumah, bagaimana cara mewujudkan rumah itu. Ya berarti tata cara membangun rumah yang sehat gitu ya Ya, Kak. Oke, jadi gini Kak, ini kan kebetulan mungkin kita semua nih masih awam ya Kak, kita belum sering mendengar klinik rumah sehat. Sebenarnya konsep dari layanan ini tadi itu seperti apa sih Kak? iya, kalau konsep klinik rumah sehat sih sebenarnya kegiatannya ini kan dia memberikan layanan informasi. Karena pada faktanya itu penyediaan rumah di Indonesia itu 70% menurut datanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya. Ada 70% masyarakat Indonesia itu membangun rumah secara mandiri. Jadi perlu panduan karena anggaran dari negara yaitu APBD maupun APBN itu masih belum bisa memenuhi keseluruhannya untuk masyarakat. Nah, sehingga perlu diberikan pengetahuan. Nah, fakta lain juga menyebutkan bahwa kebutuhan akan rumah itu masih tinggi. Namun belum diimbangi dengan kapasitas masyarakat dalam mengakses, sehingga layanan klinik rumah sehat ini bisa membantu masyarakat memilih prioritas, mana yang lebih penting untuk didahulukan, dan berapa banyak tabungan yang perlu dikumpulkan. Intinya tujuannya untuk membantu masyarakat dalam membangun rumah dengan segala keterbatasan terutama finansial ya Kak Ya, ya. Jadi merencanakan bersama-sama, wah luar biasa nih. Tapi Kak, ini kok kayaknya mungkin saya juga masih bingung ya Kak tentang klinik rumah sehat. Karena masih jarang sekali kita temui pastinya. Nah, kebetulan nih Kak, tadi saya dapat kiriman buku. Wih, ini wow. dari Kakak Tia. Aduh, makasih banget ya Kakak. Saya dikirimin buku oleh Kakak Tia. Ini adalah judulnya ya modul pendampingan ya atau panduan ya Kak, klinik rumah sehat. Tadi sekilas saya sudah baca, intinya itu di sini adalah memberikan pemahaman ke kita semua ya terkait bagaimana cara membangun rumah, cara merancang rumah, mendesain, juga sekaligus gimana sih cara melakukan rancangan pembiayaan yang baik dan benar gitu untuk membangun rumah. Juga termasuk di sini saya tadi takjub sekali bahwasanya di sini juga dilengkapi dengan saran-saran untuk memilih rumah dari developer seperti apa sih yang harus kita pilih. Seperti itu ya, Kak. Iya, Ini luar betul. biasa sekali nih bukunya, teman-teman. Tapi, Kak, mungkin di sini teman-teman pengen tahu nih, Kak, sobat-sobat di Indonesia,
apa sih sebenarnya keunggulan buku ini yang membedakan dari buku-buku yang lain ya, Kak? Dari panduan-panduan yang lain? Iya, jadi kalau di buku ini selain tahu standar-standar rumah, juga ada mengenal jenis-jenis bencana. Jadi jangan sampai kita membangun rumah di daerah bencana gitu ya. Lalu jenis-jenis bencana itu mempengaruhi desainnya, rumahnya seperti apa begitu. Harus sesuai gitu ya, Kak? Iya, karena bahaya kan. Jadi kalau misalnya di daerah longsor, kita harus bisa tahu bagaimana mendeteksi lokasi-lokasi, kita kemana kita harus konsultasi gitu ya, terutama dinas yang bertanggung jawab gitu. Dan selain itu juga di buku ini ada sistem penghawaan dan pencahayaan Wih, yang sehat itu seperti apa. Karena kadang kita arah hadap jendela itu penting gitu. Dari hal-hal yang sederhana seperti itu sebenarnya bisa membantu kita semua ya gitu. Lalu ada juga merencanakan biaya pembangunan rumah. Biasanya kan kita kalau pembangunan rumah itu ada RAB ya. RAB kan rencana anggaran dan biaya. Itu kan ya. volume biasanya standarnya. Padahal kalau kita belanja ke toko bahan material bangunan, itu mestinya kita disesuaikan ukuran yang dijual di pasaran. Nah, namanya rencana anggaran pembelanjaan. Jadi berapa ukurannya untuk belanja di toko material itu. Karena kan kadang-kadang kita kurang tahu gitu. Jadi ibu-ibu juga bisa belanja ke toko material bangunan. Nggak usah mesti bapak-bapaknya gitu ya. Nah, selain itu juga di buku ini ada informasi tentang bagaimana pengajuan IMB atau izin mendirikan bangunan dan izin-izin yang lainnya gitu ya. Karena kan kadang kita juga terbatas gitu. Dengan buku panduan ini nggak harus jauh-jauh pergi ke kantor dinas ya untuk menanyakannya gitu, kantor perizinan. Selain itu juga gimana cara memilih pengembang yang baik. Tadi Dea Aziza udah menyampaikan ya gitu. Jadi alurnya yang sehat itu seperti apa, manajemennya apakah bagus gitu ya. Sehingga kita bisa aman gitu uang untuk tabungannya kita untuk investasi untuk beli rumah. Juga melihat kualitas desain apakah sesuai dengan harganya gitu. Jadi memang banyak sekali pendamping atau fasilitator di Indonesia ini dalam pembangunan rumah, terutama yang bersubsidi. Ada berapa ribu ya, kayaknya banyak sekali. Yang di kawasan kumuh juga ada gitu kan. Nah, panduan ini bisa bantu fasilitator atau pendamping untuk memberikan informasi kepada warga dampingannya. Gitu kira-kira. Oke, wah, ini lengkap sekali ya, Kak. Berarti bukunya ini. Saya tadi juga baca di sini dilengkapi oleh desain-desain ya, Kak. Iya, Desain ada dari struktur contoh-contohnya. bangunannya, Hmm. termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang Ya, standar. So, ini lengkap banget nih pokoknya, guys. Oh ya, kira-kira nih buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan gimana sih caranya mendapatkan buku ini? Waduh, langsung aja nih. Teman-teman bisa cek di caption video ini, nanti di mana teman-teman bisa mendapatkan buku ini yang pasti harganya sangat terjangkau untuk kita semua. Dan juga di sini bukunya pasti akan bermanfaat buat kita semua, terutama nih untuk kaum-kaum muda nih yang milenial juga yang mau membangun rumah sehat di masa mendatang. Gitu nih, wah luar biasa. Nah, Kak, oh ya, punya usut nih Kak, kembali lagi ke klinik rumah sehat tadi. Sebenarnya konsep dari pelaksanaan layanan ini itu seperti apa sih Kak? kalau layanan ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya, gitu. Di pemerintahan juga bisa, di antara warga masyarakat juga bisa, dia bisa kerjasama gitu ya. Jadi kegiatannya meliputi pemberian informasi dan bimbingan teknis mengenai pembangunan rumah layak dan sehat. Bisa ke seseorang, bisa ke kelompok. Tujuannya untuk selain meningkatkan kesadaran juga membantu ya dalam mengakses rumah sehat. Waktunya bisa di pusat-pusat kegiatan masyarakat, bisa di mobile clinic juga bisa. Jadi mobile clinic itu datang ke warga yang didampingi, lalu layanannya di sana, ukur rumah, desain gitu. Layanan ini bisa mendampingi juga program-program dalam penanganan kawasan kumuh dan mungkin kalau yang terkenal bantuan stimulan ya, rumah Ah, layak huni gitu.
yang beri uang untuk membantu membangun rumah gitu ya Kak. Iya. Luar biasa sekali nih. Ternyata di sini manfaatnya luar biasa dan tentunya di sini kita bisa free akses ya Kak. Ketika nanti ada layanan klinik rumah sehat, jangan takut Iya. untuk datang ke sana gitu ya Kak. Pastinya di sini teman-teman tertarik dong gimana tentang kelanjutan atau detail dari konsepnya. Dan kira-kira bisa nggak sih bagaimana sih konsep ini diterapkan di lapangan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman penasaran dan saya juga penasaran. Kita kayaknya nggak bisa bahas di sini nih Kak. Kita harus bahas lagi tentunya di next video dan jawabannya akan tertera di sana ya, akan kita jelaskan di sana bersama Kakak Tia dong pastinya yang cantik sekali. So buat kalian yang masih punya berbagai pertanyaan, silahkan juga bisa untuk melakukan penulisan atau pengiriman pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Karena tadi dibuka dengan semangat, kita akhiri dengan semangat nih Kak. Saya punya pantun nih Kak. Iya. Pergi ke kedai beli tahu, jangan lupa membeli ceri. Buat kamu yang ingin tahu, jangan pergi, tetap di mari. Yeay, terima kasih Kakak Tia. Terima kasih.